Selamat pagi Bapak Ibu generasi muda yang saya kasihi dan saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus karena atas berkat-Nya saya dapat membawakan ceramah di tengah-tengah pandemi ini. Karakter generasi muda merupakan cerminan kepribadian secara utuh dari seseorang yang mencakup mentalitas, sikap, dan perilaku. Pembelajaran tentang tata krama, sopan santun, adat istiadat, dan budaya menjadikan seseorang dapat disebut sebagai kepribadian yang baik atau tidak baik. Pendidikan berkarakter diarahkan untuk memberikan tekanan pada nilai-nilai tertentu seperti rasa hormat, tanggung jawab, jujur, peduli, dan adil agar dapat memahami, memerhatikan, dan melakukan nilai-nilai tersebut dalam keseharian hidup. Pendidikan karakter yang dibina dan ditumbuhkan dalam lingkup keluarga bertujuan untuk membuat pemuda-pemudi agar memiliki sifat peduli, berpendirian, bersifat mandiri, kreatif, dan berwibawa, serta berwawasan luas. Pendidikan karakter harus digaungkan tentu agar memberi dampak besar bagi generasi muda dalam mencapai mimpi. Mengurai tiap mimpi dan kecerdasan yang ada tidaklah mudah jika tidak dibarengi dengan usaha sadar generasi muda. Dalam menyikapi berbagai persoalan yang majemuk dalam masyarakat, keanekaragaman yang ada dapat membuat generasi muda terkungkung dan bahkan tidak menemukan jati diri secara optimal. Akankah kita harus membiarkan hal ini terjadi dan membiasakan para pemuda tidak sigap menyikapi persoalan budaya yang semakin bersanggur-angsur sirna akibat kurang rasa memiliki dan mengetahui tentang budaya sebagai identitas generasi muda yang harus dipupuk serta menyuarakan bagi dunia tentang kekayaan budaya Indonesia walau di tengah keberagaman yang ada. Budaya sering diartikan sebagai konsep yang diwariskan dan diekspresikan dalam bentuk simbolik yang dengannya manusia mampu berkomunikasi dengan mengembangkan pengetahuan dan sikap terhadap kehidupan. Tidak dapat dipungkiri jika proses asimilasi dan akulturasi mewarnai kebudayaan Indonesia, walau sesungguhnya ada hal lain yang memengaruhi dari dalam antara lain beragam suku, etnis, agama, dan lain-lain. Tentu bukanlah hal yang mudah untuk menyatukannya dalam wujud kebudayaan nasional yang tunggal. Namun di tengah perbedaan tersebut hadirlah satu bingkai, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bingkai ini yang tetap memayungi setiap perbedaan dan menyatukan dalam suatu tekad yang harus disuarakan dari waktu ke waktu. Pemerintah pun mengambil adil memajukan kebudayaan nasional. Adil tersebut terpatri dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32. Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Indonesia dengan masyarakatnya yang multikultural turut dipengaruhi kondisi geografis yang tidak homogen, bahkan Indonesia sebagai generasi kepulauan pun cukup kuat melestarikan keberagaman tersebut. Terkadang generasi milenial lupa akan identitas bangsanya. Alasannya identitas yang berupa nilai, norma, atau ekspresi yang ditunjukkan saat berinteraksi dengan orang lain. Dalam interaksi sosial pun lama-kelamaan memudah sebagai fitur yang serba canggih, membuyarkan setiap pandangan mereka. Budaya daerah yang menjadi warisan leluhur yang mesti digaungkan dan dibekali bagi generasi muda untuk tidak salah arah dalam bertindak dan beresiko menemui kendala di tengah ketidaktahuan dalam menjalaninya. Budaya daerah kental dengan kekerabatan dan keakraban yang menumbuhkan relasi, misalnya budaya pertunangan. Pertunangan merupakan lambang kemantapan hubungan cinta kasih antara seorang pemuda dan seorang pemudi dengan bersatu dalam tekad dan cita-cita. Pada dasarnya pertunangan ini bukan merupakan suatu ikatan yang memaksakan kehendak, tetapi dianjurkan atas dasar kehendak hati yang rela sama rela, suka sama suka di antara keduanya untuk menuju terbinanya pernikahan yang bahagia dan diberkati Tuhan. Suatu ikatan terus akan dipelopori dengan persetujuan dari orang tua dan di bawah pengawasan. Jika anak mengambil langkah di dalam mengurai tiap tekad untuk membangun ikrar pertunangan,
tentu harus berkomunikasikan dengan orang tua. Sebagai mendaratis Allah yang memiliki wewenang penuh dalam mengarahkan sehingga kelak tidak terjadi sesuatu yang dapat memecah belah silaturahmi yang ada. Para pemuda seharusnya mengintrospeksi diri, tangan terbuka dan berlapang dada menerima setiap hal baik yang diberikan, sebab untuk memperoleh sesuatu yang sempurna membutuhkan kegigihan dan ketaatan. Sekian ceramah saya.